Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz dan kita kembali akan berbincang bersama dengan Pak Wawan Hendrayana. Baik, Pak Wawan yang merupakan Vice President dari Infovesta. Dengan indeks harga saham gabungan yang Anda katakan peluang penguatannya memang sudah terbatas, tapi tadi saya katakan bahwa saham-saham blue chips kan memang belum naik cukup signifikan mendekati level-level tertingginya begitu ya. Apakah Anda lebih banyak merekomendasikan saham blue chips atau bagaimana di tengah kondisi market yang sedang all time high dan juga menanti keputusan dari Bank Sentral Amerika Serikat soal pemangkasan suku bunga? Anda lebih condong ke saham yang bagaimana? Iya, saya tetap menyarankan untuk investor itu selalu melihat fundamental perusahaannya dan prospek bisnis gitu ya. Jadi saham blue chip meskipun ada yang sudah all time high lagi sebetulnya, ada juga yang masih menuju ke sana atau bahkan mungkin ada yang masih di bawah. Tetapi sepanjang fundamental dan prospek bisnisnya itu masih menarik bagi investor, pasti akan ada yang membeli gitu ya. Jadi secara prospek masih menarik untuk masuk ke saham blue chip. Masih menarik untuk masuk ke saham-saham blue chips. Oke, kita lihat ya. Berikut adalah deretan saham pilihan dari Pak Wawan Hendrayana. Dapat Anda saksikan di layar pemirsa. Saham-saham apa saja yang masuk dalam pilihan kali ini? Saham pilihan pemirsa di antaranya adalah BBCA buy, kemudian Bank Mandiri juga buy, ICBP buy, dan ASII buy. Semuanya memang blue chips ya Pak Wawan ya. Kita mulai dari BBCA terlebih dahulu. Semenarik apa BBCA dibandingkan dengan BBRI mungkin? Karena memang Anda memasukkan BMRI ya, dan mungkin BBNI. Karena kalau dilihat dari segi dividen interim, sebenarnya BBCA ini tidak lebih unggul dibandingkan dengan BBRI kalau dari segi dividen. Tapi Anda lebih melihat dari sisi yang mana? Ya, ada 3 sisi untuk BCA. Satu, secara laporan keuangan ini bank paling baik sekarang di Indonesia dari sisi growth, baik itu dari growth kredit ataupun dari growth pertumbuhan faktor-faktor lainnya. Kedua, dia adalah saham yang boleh dibilang sekarang paling big cap gitu ya di Indonesia, bersaing dengan brand. Jadi kalau ada investor asing mau masuk tertarik, biasanya mereka akan masuk ke saham big cap-nya dulu, dan itu adalah pasti BCA akan salah satu yang akan paling diburu. Lalu ketiga, sudah terbukti bahwa saham ini defensif. Ketika kemarin Big Four Bank itu mengalami koreksi yang dalam sekali, termasuk BRI bahkan bisa terkoreksi 30%, itu BCA hanya sekitar terkoreksi tidak sampai 15%, hanya sekitar 12%, dan bahkan sekarang sudah kembali ke level all time high. Jadi ya secara historis BCA selalu bisa kembali ke all time high-nya, dan kalau kita bicara saham big cap ya, ini saham yang terbaik yang saat ini ada. Oke, ini adalah saham terbaik yang saat ini ada kalau berbicara mengenai big cap. Tren yang sedang terbentuk mungkin dari teknikal, Anda melihatnya sedang berada di fase apa? Iya, kalau murah jelas tidak ya, karena BCA sih tidak pernah murah, karena menjadi investor darling begitu, jadi valuasi memang tidak murah, tapi secara prospek itu masih sangat baik, pertumbuhannya masih terjaga. Dividen betul tidak akan sebesar bank-bank BUMN, tetapi dari sisi growth itu masih bisa dilihat. Jadi saya melihat untuk BCA target price-nya kita bicara setahun ke depan itu bisa menuju ke 11.500 sampai 12.000. Oke, 11.500 sampai dengan 12.000. Kalau Anda mencari yang defensive stock dan itu adalah blue chips, ya pilihlah BBCA. Tapi kalau berbicara mengenai dividend yield, ya memang bukan dari segi dividen kalau melihat BBCA ya. Betul. Bank Mandiri ya, juga Anda masukkan dalam saham pilihan, semenarik apa Bank Mandiri? Ya, kita bisa melihat bahwa Bank Mandiri ini salah satu bank yang paling cepat rebound juga ya, setelah sempat terkoreksi bahkan ke bawah 6.000 ketika asing keluar, tetapi sekarang sudah kembali lagi ke level 7.000-an, jadi masih menarik karena targetnya itu kita lihat selama depan masih di 8.000. Untuk bank kedua kinerjanya paling baik saat ini ya Bank Mandiri gitu. Jadi saya melihat ya, kalau kita mau masuk ke bank ini bisa menjadi alternatif yang menarik ya. Ada bank swasta yang terbesar, ada BCA. Untuk bank BUMN yang saat ini kinerjanya paling menarik menurut saya adalah Bank Mandiri. Oke, setelah BBCA, pilihan Anda untuk kinerja jatuh pada Bank Mandiri. Menurut Anda ini adalah saham perbankan dengan kinerja kedua terbaik setelah BBCA. Pilihannya bisa ke BMRI ya. Target untuk Bank Mandiri? 8.000 untuk tahun ke depan. 8.000 untuk tahun depan ya. Masuk di posisi sekarang 7.000-an, 7.100-an?
ya bisa dilakukan untuk mulai averaging, terutama kalau ya kita sih berharap akan ada koreksi mungkin ya, terutama hasil profit taking. Tapi kalau itu terjadi, justru bisa dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi. Baik, kalau berbicara mengenai dividen interim di paruh kedua, kan biasanya yang paling tinggi itu masuk dalam ada IDX 20 high dividen begitu ya, tapi katanya udah nggak bisa terlalu mengacu ke situ karena yang memberikan dividen sampai dengan akhir tahun lalu di atas 5% itu hanya sekitar 8 emiten, 2 diantaranya adalah perbankan begitu ya. Sementara sisanya itu kebanyakan energi dan juga ada Astra. Banking dulu nih, kalau berbicara dividen menarik tidak untuk dicermati khususnya tadi ada BBRI untuk paruh kedua ini di musim dividen interim? Ya, tentu saja dividen ini ada dua sisi ya. Di satu sisi sebagai investor ya kita happy-happy saja begitu diberikan uang cash begitu. Tetapi di sisi lain yang namanya emiten, apapun emitennya termasuk perbankan itu membutuhkan permodalan yang kuat. Apalagi kita juga menghadapi persaingan yang ketat sekali di sisi perbankan. Jadi kalau dividen tidak dibagikan itu akan menambah permodalan bank itu sendiri. Jadi semakin kuat permodalannya itu semakin kuat juga posisi bank tersebut untuk menyalurkan kredit, artinya kemampuan mereka untuk mendapatkan net interest margin, mendapatkan penghasilan dari suku bunga kredit itu semakin besar juga. Jadi ya bukan berarti bagi dividen besar itu malah kurang baik, tapi kita harus melihat secara balance gitu ya. Artinya bukan berarti bank yang tidak bagi dividen itu kurang baik, belum tentu. Justru bisa jadi karena mereka butuh ekspansi, mereka keep profitnya sebagai dividen, sebagai modalistor, tambahan modal, ini bisa menjadi tambahan profitabilitas nantinya. Oke, nah mungkin Bank Mandiri bisa jadi acuan di sana ya. Kalau berbicara dividen, Bank Mandiri juga termasuk yang cukup tinggi setelah BBRI dan juga dari segi pertumbuhan, Anda katakan tadi kedua terbaik setelah BBCA. Jadi ada dua indikator yang dimiliki oleh Bank Mandiri sehingga kalau mau memilih banking kayaknya boleh tuh antara BMRI ngomongin dividen sekaligus juga growth-nya gitu ya. Tapi kalau berbicara dividen interim, Anda lebih menyasar ke emiten apa kira-kira Pak? Ya, kalau dividen interim... Sektor lain tidak harus perbankan? Betul, energi sih. Meskipun energi dividen tidak akan sebesar tahun lalu, tapi ya masih cukup signifikan gitu ya, apalagi kalau dibanding sektor lain. Emitennya mungkin ada tambang batu bara mungkin yang biasanya cukup tinggi juga, atau emiten mana? Ya, kalau batu bara sih rata-rata tinggi. Adaro itu juga tahun lalu salah satu yang paling tinggi dividennya. Tahun ini tidak akan sedikit tahun lalu, tapi tetap masih akan ada dividen yang cukup signifikan. Oke, kalau masuk di Adaro saat ini untuk mengharapkan dividen interim paruh kedua menarik tidak Pak? Kalau memang berharap dividen, itu investor harus investasinya jangka panjang begitu ya. Okay. Karena kalau kita bicara Adaro, tahun lalu itu dividen yieldnya 12%, tinggi sekali. Tahun ini mungkin nggak akan double digit, tapi tetap tinggi begitu ya. Tetapi volatility-nya akan tinggi sekali, apalagi kalau sedang terjadi konflik memanas secara geopolitik. Jadi ya harus siap dengan itu. Kalau masuk ke saham energi sebaiknya jangka panjang. Oke, sebaiknya jangka panjang begitu ya. Baik, kita tahan dulu untuk dua rekomendasi saham pilihan lainnya Pak Wawan, karena waktu menunjukkan pukul 9:04 di mana pembukaan perdagangan sesi pertama sudah dimulai pemirsa ya. Mungkin kita akan bisa saksikan capturean layar ya dari Menhol Bursa Efek Indonesia mengenai pembukaan perdagangan sesi pertama pada pagi hari ini, di mana indeks harga saham gabungan terpantau pemirsa akhirnya profit taking atau mengalami pelemahan 0,8%, 60 poin di 7.496. Pelemahan yang cukup signifikan untuk pagi hari ini pemirsa ya, mendekati 1% di 7.494, agak berbanding terbalik dengan bursa Asia, Amerika dan Eropa yang cenderung bergerak di teritori positif. Dan informasi selengkapnya mengenai saham-saham yang menjadi gainers, losers akan kami hadirkan usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz.
Terima kasih pemirsa kembali bersama kami dan masih akan berbincang bersama dengan Pak Wawan Hendrayana, Vice President dari Infovesta, mengulas terkait dengan pembukaan perdagangan dan juga rekomendasi saham pilihan tadi yang masih tersisa begitu ya. Kita ke pembukaan perdagangan terlebih dahulu. Seperti sudah kami informasikan, IHSG terkoreksi pemirsa 0,85% di 7.490 pada pembukaan sesi pertama pagi hari ini dengan deretan saham yang menjadi gainers dan juga losers. Selengkapnya juga bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah gainers based on value dan juga losers based on value. Beberapa saham pemirsa yang menjadi gainers dan juga losers diantaranya adalah saham-saham seperti Koko atau Waha Interfood Nusantara Tbk pemirsa ya. Kemudian juga di sana ada CBUT, ada Laba, pemirsa, Argo, AEGS, Lopi, NIES, CAMP, Vico, dan juga ada Oils. Sementara losers pemirsa ada MLPL, MPPA, MKAP, BABP, KF, Wifi, Bumi, dan juga ada MNCN. Dengan pelemahan yang cukup signifikan pemirsa ya untuk MLPL dan juga untuk MPPA, serta ada MKAP, pelemahannya lebih dari 5%. Demikian pemirsa, review singkat pembukaan perdagangan sesi pertama. Pak Wawan, Anda tidak melihat bahwa mungkin sentimen politik dijadikan ajang untuk profit taking ketika indeks harga saham gabungan memang sudah menguat, dan tadi memang Anda katakan kemungkinan akan ada profit taking sesaat, dan sentimen politik juga terkadang sesaat memberikan sentimen ke market, tapi ini cukup mengkhawatirkan tidak Pak ketika pelemahannya tuh hampir 1% pagi-pagi? Ya, saya lihat masih normal saja ya. Masih normal. Karena kita 3 hari terakhir juga all time high terus gitu. Jadi wajar sekali kalau ada profit taking, justru lebih sehat. Soalnya kalau semakin kita rally terus semakin tinggi, ya profit takingnya akan semakin dalam juga. Itu sudah hukum alam gitu. Baik. Ya. Jadi saya justru menyambut adanya profit taking, sehingga kesempatan buat investor yang belum sempat akumulasi pada saham-saham pilihan bisa melihat lagi. Baik, di tengah koreksi dari indeks harga saham gabungan, Anda tadi masih merekomendasikan dari CBP, ASII, time frame-nya berapa lama, analisisnya bagaimana, singkat saja Pak, dan tips untuk investor retail di tengah profit taking ini. Ya, saya tetap menyarankan untuk fokus kepada saham yang terkait suku bunga akan turun, bank dan Astra, karena juga terkait penjualan kendaraan bermotor, terkait kredit ya. Lalu juga saham terkait consumer good. Ini saya ekspektasikan dalam setahun ke depan kinerjanya akan baik. Jadi investor bisa melirik, terutama kalau hari ini terjadi koreksi, bisa menjadi entry point yang menarik. Oke, ada support dan resisten untuk ICBP dan ASII di posisi berapa Pak? Oke, kalau ICBP itu targetnya 12.000 di tahun depan. Jadi kalau memang support di sekitar 11 ribuan itu sangat menarik untuk masuk. Kalau Astra sendiri itu targetnya sekitar 5.500 untuk tahun depan. Jadi di level di bawah 5.000 bisa menjadi entry point yang menarik. Oke, dan berbicara mengenai tips, cermatilah saham-saham yang kemungkinan akan diuntungkan dari pemangkasan suku bunga. Karena Anda optimis juga ya, September akan ada pemangkasan ya Pak ya, 25 basis point paling tidak. Ya, dan untuk Indonesia sendiri, pemangkasannya mungkin terjadi di Q4. Oke, akan mengikuti ya dari Bank Indonesia. Baik, Pak Wawan, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi terima kasih banyak untuk analisis dan rekomendasinya pada pagi hari ini. Lagi-lagi pemirsa, keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda. Terima kasih Pak Wawan, salam sehat. Sehat selalu.